Dan pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan sinyal bahwa Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Mensesnek mengatakan nantinya Said Iqbal bakal membantu Presiden Prabowo dalam menyelesaikan permasalahan dan kesejahteraan buruh. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Mensesnek mengatakan nantinya Said Iqbal akan membantu Presiden Prabowo dalam menyelesaikan permasalahan dan kesejahteraan buruh. Tak hanya itu, Mensesnek juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan para buruh dan terus berupaya mencari formula untuk menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaan. Pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan yang nanti rencana juga akan bersamaan diambil sumpah prosesi bersamaan ada di nasional, yaitu adalah Bapak Said Iqbal yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk sekali lagi komitmen yang telah untuk bersama kita tarik formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas bagi pemerintah. Masuknya para pemimpin buruh di lingkaran kekuasaan sendiri sebenarnya bukan hal yang aneh. Sebelumnya Presiden Prabowo juga sempat melantik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 27 April 2026. Kedekatan buruh dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah terlihat saat peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 lalu. Aksi Prabowo di depan para buruh ini memang seolah menjadi sinyal masuknya pentolan buruh di lingkaran kekuasaan atau istana. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut seputar masuknya Said Iqbal menjadi salah satu penasihat khusus Presiden, sudah bergabung bersama kami Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat sore Mas Agung. Mas Agung, selamat sore. Sore Mbak Nisrina. Baik. Mas Agung, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di Berita 1 Sore. Dan kita membahas terkait dengan pelantikan pada sore hari ini yang cukup menarik perhatian, di mana Said Iqbal akan dilantik sebagai penasihat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan dan juga kesejahteraan buruh. Dan kalau kita melihat sepak terjang dari sosok Said Iqbal, ini merupakan sosok yang atau tokoh buruh yang cukup kritis terhadap pemerintah. Lantas menurut analisa Anda, apakah penunjukan Said Iqbal ini murni kebutuhan kebakaran atau ada strategi dan rencana lain dari Prabowo untuk merekrut kaum buruh? Ya, saya kira ini bukan pertama kali di periode Pak Prabowo ya, perekrutan terhadap aktivis ataupun tokoh buruh. Karena sebelumnya sudah ada Pak Jumhur Hidayat yang kemarin diamanahi sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dan sekarang Pak Said Iqbal ya, diberi tanggung jawab sebagai penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan. Jadi saya kira ini bagian dari politik akomodatif Presiden Prabowo yang memang punya mazhab rangkulisme, Mbak Nisrina, pemirsa semua, merangkul lawan maupun kawan ya. Kalau kawan ya diberi posisi, kalau lawan ya kita tahu kemarin diberi amnesti sampai abolisi semacam itu. Jadi ini bukan hal yang mengagetkan. Yang kedua, memang secara institusional kita tahu memang ada kondisi di mana geopolitik, geoekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Otomatis pemerintah punya kepentingan dan kebutuhan untuk ya memastikan kaum buruh dalam tanda petik bisa ya turut terlibat membangun dalam artian yang lebih kompromis dan dialogis ketika memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Sehingga ketika Said Iqbal, Pak Jumhur kemudian
ada di dalam lingkaran kekuasaan, otomatis harapannya teman-teman buruh bisa lebih lebih kompromis, lebih menerima apapun skenario yang diajukan oleh pemerintah ketika membuat kebijakan populis. Walaupun tidak sesederhana itu, Mbak Nisrina, karena di gerakan buruh sendiri kita tahu ada banyak macam organisasi, faksi-faksi semacam itu, sehingga merangkul Pak Jumhur, merangkul Pak Said Iqbal itu satu hal. Hal lain yang perlu dipastikan oleh pemerintah, bagaimana tetap melibatkan buruh dalam setiap pengambilan kebijakan ataupun membuat keputusan strategis, misalkan soal upah minimum yang tiap tahun Ya. akan terus bertambah misalkan, ataupun kebijakan lain yang terkait misalkan bagaimana solusi atas ancaman PHK massal yang beberapa waktu terakhir terus menguat, sehingga ini semua bisa memberikan semacam arahan bahwa masuknya Pak Jumhur ataupun Pak Said Iqbal bukan berarti ini arahan untuk meredam gerakan buruh ataupun membuat gerakan buruh menjadi kurang mandiri terhadap narasi-narasi yang selama ini mereka perjuangkan, karena kita berharap justru ketika Pak Said ataupun Pak Jumhur di dalam kepentingan kaum buruh itu bisa terus disuarakan dengan secara efektif, bukan malah sebaliknya. Seperti itu sebagai pengantar, Mbak Nisrina. Baik, Mas Agung, kalau berdasarkan pernyataan Anda, lantas apakah ini bisa Iya. diartikan bahwasannya ini adalah langkah istana sebagai upaya untuk meminimalisir sikap kritis dari kaum buruh, mengingat saat ini oposisi formal di parlemen juga sudah sangat minim? Iya, kali ini memang yang dirangkul dalam tanda petik oposisi jalanan, Mbak Nisrina ya. Ya, jadi memang sedikit banyak arahan meredam gerakan buruh secara efektif itu memang mengemuka. Tapi ya tadi saya sampaikan bahwa gerakan buruh ada banyak macam organisasinya, faksi-faksinya, sehingga ketika Pak Jumhur ataupun Pak Said Iqbal di dalam pemerintahan ataupun di dalam lingkar kekuasaan, itu bukan berarti merangkul semua organisasi buruh secara otomatis gitu. Jadi pemerintah tetap harus aware, harus paham bahwa situasi geopolitik ataupun geoekonomi yang tidak pasti ini memang sedikit banyak akan tetap membuat elemen-elemen seperti kaum buruh itu akan terus bersuara kritis, terlepas jumlah masanya, terlepas bentukan organisasi yang mengusung, tapi mereka tetap harus didengar dan masukan aspirasi mereka bagian dari cara untuk tetap menyehatkan demokrasi kita, pemerintahan kita, sehingga bisa merangkul semua kepentingan maupun aspirasi, bukan hanya sebatas yang sudah berkoalisi ataupun di dalam pemerintahan, tapi yang di luar ini perlu juga dilihat. Karena apa? Karena ini yang menjadi tugas ataupun pekerjaan rumah yang tersisa ketika misalkan kondisi ekonomi dalam artian yang real, praktis di mana sekarang harga-harga kebutuhan pokok naik kemudian ada pelemahan di rupiah kita maupun IHSG, sampai pada level tadi ancaman PHK massal yang harus direspon segera. Karena kita tahu mencari pekerjaan di era sekarang sangat sulit, apalagi ketika ancaman PHK massal mengemuka, ini juga bukan hal yang mudah seperti itu. Oke, tapi Mas Agung, kalau kita melihat secara kelembagaan begitu posisi penasihat khusus Presiden memang berada di luar struktur kementerian. Menurut Anda, apa kemudian urgensi real dari posisi ini, dan apakah ini murni fungsional atau ini hanya keputusan politis saja menurut Anda? Iya, saya kira keputusan politisnya menguat karena kita tahu ini kan nomenklatur baru, Mbak Nisrina, setingkat dengan menteri semacam itu. Karena yang kita lihat di posisi sekarang kan ada menterinya semacam itu, ada wakil menterinya juga. Jadi menurut saya penasihat khusus ini antara perlu dan tidak perlu semacam itu. Jadi urgensinya memang minimalis, sehingga nuansa ataupun suasana kebatinan politisnya lebih kuat ketimbang nuansa-nuansa teknokratis seperti itu. Jadi kalau ditanya memang ini bagian politik merangkulisme tadi merangkul kawan tersebut, sehingga urgensinya minimalis, tapi karena ini bagian dari kompromi-kompromi kekuasaan yang harus dilakukan oleh Presiden untuk memastikan representasi kaum buruh ada di pemerintahan, maka ini sebuah keniscayaan. Jadi kalau saya melihat harapannya Presiden lebih objektif, lebih utuh ketika memutuskan kebijakan terkait nasib kaum buruh, karena di sana ada Pak Jumhur, ada Pak Said Iqbal, dan bisa memberikan harapan kehidupan buruh yang lebih baik, begitu Pak. Baik, ini tentu menarik sekali Mas Iqbal, Mas Agung, dan juga pemirsa melihat bagaimana penunjukan Said Iqbal ini tidak hanya berbicara soal jabatan, tetapi juga menyangkut relasi pemerintah dengan gerakan buruh ke depan nanti.
Tapi kita akan membahas kembali, tapi tahan dulu Mas Agung karena Iya. kami akan kembali setelah laporan langsung jurnalis Berita 1 Juan Koriola dan juru kamera Raga dari kantor Bursa Efek Indonesia berikut ini.